Yang harus kita pelajari detail dan studi banding dengan perguruan tinggi yang sudah melaksanakannya. Jadi langkah pertama Pak Rektor ke depan, kalau memang mau melaksanakan, adalah studi banding mengirim prodi-prodi yang di sini yang potensi sebagai percontohan dulu. Apakah satu atau dua prodi yang memang ke perguruan tinggi yang memang sudah melaksanakan. Karena saya yakin BKM, tetapi saya yakin tidak semua prodi. Di kampus saya tidak semua prodi. Ada sentra tasik namanya prodi tersebut. Ya bagaimana mereka mau melaksanakan? Tidak ada program lain, program-program tersebut jarang program studi tersebut. Nah jadi ini program studi yang potensial yang Pak Rektor dan Prodi dan DKD nanti bisa dijadikan percontohan ini. Tetapi pertanyaan saya, bertahan sampai kapan ini MBKP? Pertanyaan saya. Nah kita kalau dosen atau yang berkumis gantung yang gantung. Nah itu tawanya sama dengan tawa saya. Ya sampai kapan gitu Pak? Nah, tetapi sebenarnya ini pun hilang nanti sudah bisa MBKM kita sudah melaksanakannya sih sebenarnya. Jadi saran saya Pak Rektor itu nanti buat pilot proyek prodi apa di sini potensi, kirim untuk studi banding sehingga nanti menerorkan dengan prodi-prodi yang lain. Jadi tidak semua prodi nanti harus melaksanakan itu. Ya dan juga dari 8 program tidak semua program tersebut harus dipenuhi. 8 program itu hebat sekali, universitas selevel UI apapun saya pun belum tentu bisa terpenuhi 8 program. Kampus saya ini saya sendiri yang mahasiswanya boleh dikatakan hampir 30.000. Ya, itu tidak semua melaksanakannya. Dan hanya beberapa program studi. Tapi ini untuk gambaran umum ya, tidak apa-apa. Ini contohnya, asistensi mengajar saya yakin Bapak Ibu tahu semua. Ini kita sudah misalnya mengirim ke praktek mengajar ke daerah-daerah terpencil itu bisa. Tetapi nanti harus disusun dengan bobot. Ini ada semua Bapak Ibu. Ada, sudah ada semua di sini karena sudah kita lakukan khususnya di tarbiyah. Nah ini yang menarik, ini sebenarnya yang harus banyak Bapak Ibu lakukan. Penelitian, tidak ada penelitian mahasiswa Pak Rektor, tidak ada Pak Warik, tidak ada penelitian mahasiswa. Jadi apalagi kalau menguji nanti sangat sangar sekali menguji. Apa ini metode kamu ini? Lah dia masih belajar Pak, apalagi S1. Kalau ditanya dia metode langsung nanti menyalahkan, tidak usah lagi lah diuji karena dia sudah dibimbing. Tanya mahasiswa itu apa yang sudah dilakukan. Saya menguji S3. Jadi kalau S3 itu menguji saya kadang geleng-geleng kepala itu. Ada guru besar yang seperti ini tidak jelas metodologi. Ini pembimbingnya di sampingnya. Rekan kerja itu kan menyinggung seolah pembimbingnya tidak usah lagi diuji. Kalau ada di sini berhentilah. Saya setiap ngomong di mana-mana di narasumber itu berhentilah menguji seperti itu. Yang diuji itu apa? Saya cukup 15 menit paling lama saya uji. S1, S2, S3, S1 10 menit selesai. Ini menguji sudah habis 1 jam sendiri dari A sampai Z, bimbingan dia sendiri nggak jelas. Sudah-sudahlah Pak. Kalau dia masih S1 masih belajar. Dia nulis saja di Amerika, saya buka Pak. Saya S2-nya di Belanda. S3 saya di Amerika dengan beasiswa pemerintah Amerika, S2 dengan mobil Ford, Promasa dengan beasiswa pemerintah Jepang. Postdoc saya sampai 4 kali Pak. Postdoktorat di Belanda saya habiskan 6 tahun totalnya. Di Portugal itu 6 bulan. Kembali di Amerika sekitar 6 tahun. Habiskan, jadi saya habis waktu itu belum ketat pegawai negeri bisa kemana-mana. 2016 baru ketat saya berhenti kemana-mana. Nah bulan depan saya ke Hongaria Pak, selama 1 bulan mengajar S1, S2, S3. Saya izin saya berpuasa. Ya sebelumnya bulan Mei saya ngajar juga. Nanti 26 September sampai 13 Oktober saya di sana selama hampir 20 hari. Jadi saya uji itu tidak lagi Pak. Saya tanya metodologi saya tidak. Yang saya tanyakan apa yang sudah kamu lakukan dalam penelitian. Seperti itu. Jadi tidak lagi menguji metodologi, menguji latar belakang. Itu kan ada pembimbing. Ada pembimbing satu punya tugas dia. Kita menguji mahasiswa itu melakukan sendiri atau dibuatkan. Jadi bukan ngajari Bapak Ibu.
lagi diuji ya metodologi kalian ini, Anda ini nulis apa? Tidak jelas itu. Lah pembimbingan di samping. Nanti tidak berkurang setelah keluar. Nah kalau ada seperti itu, saya sampaikan kemarin waktu di Medan Profesor kita juga berhentilah. Tidak boleh kita unjuk gigi di depan kawan kita. Saya guru besar di samping saya menguji S3, saya tegur nanti dia keluar. Bapak sudah hebat kemana-mana, saya sudah pusing bimbingan saya gitu. Bapak sudah hebat kemana-mana, publikasi Bapak masih dengan saya. Berhenti dia muji. Nah saya orangnya frontal saja Pak. Kalau mahasiswa tidak boleh, karena apalagi S1 Pak. Belajar nulis Pak. Di Amerika tidak ada skripsi, tidak ada S2, tidak ada tesis pilihan. Di Belanda juga begitu. S3 baru berapa? Ini perlu saya sampaikan, yang tersinggung mohon maaf. Ya, berubahlah Bapak Ibu, berhentilah. Nanti tidak ada gunanya juga. Nanti saling dengan dosen-dosen tidak tegur, sok-sokan. Sudah menguji santai saja, 10 menit selesai. Saya kalau bimbingan saya S1, Bapak Ibu, ini penguji pertama 10 menit, penguji kedua cukup 5 menit, itu S1, penguji ketiga cukup 5 menit. Selesai. Kan sudah dikasih tesis, skripsi, baca dulu. Jadi tidak ada gunanya ujian itu menunjuk ujung gigi. Saya ini lulusan ini, saya ini bisa menunjukkan bahwa tahu semua. Bimbingan itu jelas. Ini pengalaman saya, setiap saya diundang jadi sharing seperti ini selalu saya sampaikan. Yang terbaik itu adalah Bapak Ibu, penelitian Bapak Ibu itu dengan mahasiswa, Bapak Ibu publikasikan dan pengujinya dimasuk terakreditasi. Wah itu baru mantap. Saya ujian Pak, yang uji saya itu Yahudi 2 orang. Dia Yahudi, pembimbingan saya itu istrinya Muslim, Mindanao, dia nggak ada apa, nggak ada agama. Jadi saya itu 5, 2 Yahudi. Ya santai saya pertanyaan nggak sampai 5 menit. Yang banyak itu saya disuruh menjelaskan. Coba jelaskan itu Mir. Nah, udah itu saja ujiannya, tidak ada metodologi, tidak ada finding hasil juga tidak ada diuji. Dijelaskan tanya. Sudah hampir 2 jam itu saya 1,5 jam ngomong menjelaskan. Yang lainnya itu ya mahasiswa, ini yang banyak ngomongin dosen. Habis waktu dia nguji setengah jam 1 jam. Ada nggak yang begitu Pak di sini? Berhentilah kalau ada Bapak Ibu. Satu lagi saya sampaikan, begitu Bapak Ibu mempersulit mahasiswa, lektor kepala, guru besar Bapak Ibu akan susah. Loh, pembalasan kenapa saya hanya 3 bulan? Saya buka Bapak Ibu, lektor kepala saya 700, itu 1 Maret 2018. Saya 2016 ke bawah itu banyak melakukan buana karena belum ketat pegawai negeri izin. 1 Maret 2018 saya lektor kepala 700. 1 Juni 2020 guru besar saya selesai dalam 2 tahun. Program saya juga begitu. Jadi bukan berarti saya anak soleh, bukan. Saya tidak mau mempersulit mahasiswa dan tidak mau mempermudah mahasiswa. Standar minimal saya pakai. Jadi Bapak Ibu ketika mempersulit mahasiswa, itu doa mereka menggerutuk, itu akan menghambat Bapak. Yakinlah. Jadi Bapak Ibu refleksi, saya selalu refleksi. Kenapa ya saya mau mengusulkan itu kok tidak tamat-tamat, kok bisa? Ya Bapak Ibu ada mempersulit mahasiswa. Dan saya mungkin mempersulit mahasiswa. Jadi penelitian, kembali ke penelitian ini, poin yang penting Bapak Ibu. Yang terbaik itu Bapak Ibu publikasikan bersama-sama, ajak penguji supaya tidak nanti ada umum, wah kamu kemarin mengujinya banyak, saya saran nggak diajak itu oleh Ibu Nurlia, tuh dia memang pembimbing 1 itu, tapi dia saja yang masuk itu, pembimbing 2 nggak diajaknya, sama mahasiswa diajaknya. Jangan, ajak semua, kebersamaan, makanya itu akan bagus. Sekali lagi Bapak Ibu, untuk penelitian saya menyarankan Bapak Ibu berhentilah menguji lama-lama, tidak usah menguji bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, tapi uji hasilnya secara umum apa itu mahasiswa. Ini saran saya Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu nanti untuk lektor kepala, guru besar itu bisa. Bapak Ibu wajib ke sana. Itu hak kita sebagai dosen, dijamin 3 undang-undang yang saya sebutkan tadi. Jangan hanya ngajar tok. Oke, mohon maaf kalau salah. Dan kalau ada yang sadar, alhamdulillah. Banyak yang sadar ya? Iya, termasuk ibu kalau muji kan tidak lama-lama juga.
Ya saya to the point tadi. Ini proyek kemanusiaan juga ada contohnya Bapak Ibu. Yang dimaksud proyek kemanusiaan yaitu terlibat di dalam bencana-bencana alam baik di lokasi, di lokal maupun level internasional dan nasional. Tetapi itu harus di SKS kan. Nama SKS-nya ini yang harus memang ada studi banding ke universitas yang sudah melakukan itu. Kayaknya banyak yang keluar dosen itu. Kalau ada yang keluar tersinggung Pak. Tapi kalau tertawa semua itu senang artinya. Artinya tersinggung semua dan bagus itu supaya tidak ada lagi, pasti bersyukur. Oke, ini contohnya Bu ya di UNESCO atau apa, tapi di lokal mungkin di kalau lokal itu ada kita di nasional itu ada apa? Yang badan penanggulangan bencana itu. BNPB mungkin ke sana yang terlibat yang kemanusiaan tersebut. Itu yang mungkin yang bisa dilaksanakan untuk ikut yang ini ada contohnya semua. Buku panduan kewirausahaan ya itu tadi. Jadi kita bisa mengirim ke dunia usaha yang ada di sini dan program kewirausahaan mahasiswa disusun pada tingkat perguruan tinggi dengan menyusun silabus kegiatan wira menyetarakannya kedua 20 SKS itu yang agak berat. Kalau kedudi tadi bisa, kalau magang di bank, perbankan atau apa masih bisa, praktek mengajar masih bisa dibuat 20 SKS atau bagaimana. Tapi kalau untuk ini kemampuan, karena ketika berbicara tentang independent study itu kemampuan mahasiswa untuk menyelesaikan tugasnya secara mandiri, walaupun nanti ada mungkin pembimbing, ya ada set pembimbingnya akademiknya. Yang ini mungkin tidak sepenuhnya bisa dilaksanakan Pak. Tapi nanti dipilih yang mana di sana untuk memenuhi. Jadi dari 8 itu, yang mana yang bisa dilaksanakan dan disetarakan dengan 20 SKS atau 40 SKS. 20 SKS di perguruan tinggi sendiri ngambil dari program studi perbankan syariah, ngambil di program studi lain. Setarakan 20 SKS. Atau dia mau 40 SKS di dunia luar, perguruan tinggi luar atau di dunia usaha. Boleh. Seperti itu. Bingung ibu di sebelah saya bingung. Susah. Nah ini KKN ya.